Cerita tentang seorang gadis bernama Misol yang menderita sindrom XP, penyakit genetik yang super langka dan buat penderitanya jadi sangat sensitif terhadap sinar UV termasuk sinar matahari. Karena itu, kulitnya bisa cepat rusak jika terkena matahari terlalu lama, bahkan bisa meningkatkan resiko kanker kulit. Jadi, orang yang punya kondisi ini harus benar-benar menghindari sinar matahari, biasanya dengan pakai baju pelindung, tabir surya, dan kacamata hitam setiap kali keluar rumah. Pagi itu, Misol diam-diam mengintai pedagang buah dari balik jendela interceptnya. Okyung membuatnya kaget dan menyuruh Misol keluar agar menemui pedagang buah itu jika ia menyukainya. Setidaknya, jika suatu saat pedagang buah itu tidak jualan di komplek mereka lagi, dia bisa tahu nama dan nomor teleponnya. Misol merasa malu jika harus keluar dengan baju pelindung yang bisa membuatnya terlihat aneh. Mendengar itu, Okyung pun membantu Misol untuk berkenalan, tapi sekembalinya, dia lupa bertanya nama dan nomor teleponnya karena tergoda oleh pria itu. Okyung merasa pria itu menyukainya karena bertanya apa buah favoritnya dan menyodorkan buah plum yang Okyung suka sambil memuji Okyung menyukai buah yang cantik sepertinya. Tak lama, ibu Misol menyuruhnya turun untuk memakan buah yang cukup banyak yang dibeli dari pria itu. Ternyata Kyungsun juga mendapat pujian yang sama yang membuat Okyung malu karena terlalu percaya diri. Malamnya, Misol memergoki ayahnya yang pulang larut. Dia menyuruh ayahnya meniup alat pendeteksi alkohol dan mendenda ayahnya 30.000 won, tapi Guangil akan menambah 30.000 won lagi jika Misol mau bernyanyi. Misol kemudian bernyanyi di depan ayah dan ibunya. Guangil dan Kyungsun menikmati penampilan anaknya. Guangil bahkan meneteskan air mata setelah mendengar lagu Misol. Dia menyarankan Misol untuk tampil di depan orang banyak karena sayang jika hanya mereka yang bisa menikmatinya. Tapi Misol menolak dan memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya dan beberapa hari kemudian, Misol tidak lagi melihat pria penjual buah membuatnya sedih bercampur kesal. Malamnya, pria itu datang ke komplek perumahan dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menemui pria itu. Dia keluar dan lupa mengenakan sepatunya karena pria itu akan pergi. Setelah berhasil memanggil pria itu melihat Misol hanya mengenakan kaos kaki dan kelelahan karena mengejar mobilnya. Pria itu lalu berkata, Misol tidak harus mengejar mobilnya karena dia akan kembali besok. Misol beralasan jika dia tidak bisa keluar siang-siang karena kesibukan kerja. Sambil membeli apel, Misol bertanya apakah pria itu akan kembali malam besok. Pria itu pun menjawab jika dia tidak bisa datang karena malam besok dia ada rencana. Melihat Misol murung, pria itu lalu memberikan nomor telepon dan memintanya menelpon jika Misol membutuhkan sesuatu. Kejadian itu pun dia ceritakan kepada Okyung, membuat Okyung tidak menyangka Misol bisa seberani itu. Misol pun meminta saran Okyung karena dia berencana mengungkapkan perasaannya, tapi Okyung menyarankan Misol untuk membuat pria itu penasaran terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, dia akan merubah penampilan Misol. Bukannya rapi dan bagus, Okyung yang masih pemula malah membuat poni Misol terlihat aneh. Malamnya, Misol memesan buah dan memberikan jus buatannya kepada pria itu. Mereka kemudian mengobrol tentang pekerjaan. Misol berkata jika dulu ada juga penjual buah di komplek mereka, dan pria itu berkata jika yang Misol maksud adalah ayahnya. Dia menggantikan ayahnya setelah ayahnya sakit. Sebelum itu, dia tidak bekerja sebagai penjual buah. Pria itu ingin Misol menebak, tapi Misol tidak jago menilai orang. Pria itu lalu menebak pekerjaan Misol, dan dia meminta Misol mengulurkan tangannya. Saat tangan pria itu menyentuh tangan Misol, jantung Misol berdetak kencang. Tak jauh dari sana, ayah Misol melihat mereka, tapi Okyung yang dari tadi mengintip menarik ayah Misol agar tidak mengganggu mereka. Setelah menyentuh tangan Misol, pria itu menebak jika Misol pemain gitar dan seorang penyanyi. Misol terkejut dan mengaku jika dia bekerja di agen bakat dan seorang penulis lagu. Obrolan itu berakhir setelah mereka saling bertukar nama, dan nama pria itu adalah Minjun. Okyung yang merasa penasaran dengan obrolan Misol dengan Minjun semalam mendatangi Misol lagi. Sialnya Misol membalas perbuatan Okyung kemarin dengan menggunting poninya. Setelah bercerita, Misol kembali meminta saran karena semalam dia berbohong mengenai pekerjaannya. Okyung pun menyuruhnya bernyanyi untuk Minjun jika mereka bertemu lagi. Malam berikutnya, Misol kembali bertemu Minjun dengan alasan yang sama. Kali ini Misol bertemu Minjun di taman sambil membawa gitarnya. Setelah Misol membayar buahnya, Minjun berniat pergi tapi Misol mengajaknya duduk sebentar dan akan menyanyikan sebuah lagu. Ia bertanya lagu apa yang ingin Minjun dengarkan dan Minjun meminta Misol menyanyikan lagu ciptaannya. Misol sedikit malu karena lagu yang dia buat belum pernah dinyanyikan di depan orang lain.
Meski begitu, dia tetap menyanyikan lagu ciptaannya. Lagu itu berisi keinginannya yang tidak bisa ia lakukan karena penyakit langkanya. Setelah menyanyikan lagu itu, dia meminta pendapat tentang lagunya kepada Minjun dan Minjun menyukainya. Minjun ingin Misol menyanyikan lagu ciptaannya yang lain, tapi Misol ingin Minjun tidak hanya mendengarkan. Dia ingin Minjun juga memberikan sesuatu untuknya, dan Minjun berjanji akan mengajaknya nonton bioskop mobil malam besok. Misol jual mahal, tapi ujung-ujungnya dia menerima ajakan Minjun. Misol lalu menceritakan kejadian semalam kepada Okyung. Okyung langsung mengecap Minjun seorang playboy, dan dia menebak malam besok ciuman pertama Misol pasti akan diambil. Mendengar itu, Misol panik karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia kembali meminta saran Okyung, dan Okyung menjelaskan jika Misol akan tahu sendiri caranya. Kecewa dengan jawaban Okyung, Misol kemudian menjadikan Okyung target latihannya. Di saat itulah, ibunya masuk mengantar makanan kemudian menutup pintu dengan wajah curiga. Misol mengejar ibunya mencoba menjelaskan kesalahpahamannya. Sementara Okyung bersyukur karena ciuman pertamanya tidak diambil paksa oleh Misol. Malam berikutnya, Misol menunggu di dalam mobil sambil membasahi bibirnya, lalu terkejut saat Minjun datang membawa makanan dan minuman. Di rumah, Kyungsun memberitahu suaminya tentang Misol yang sedang berkencan dengan pria penjual buah. Mendengar itu, Kwang-il merasa khawatir, tapi Kyungsun menenangkan, memberitahu bahwa Misol sudah dewasa dan saat ini sedang berada di masa paling indah dan penuh gairah. Kembali ke Misol dan Minjun. Minjun sedikit demi sedikit merebahkan tubuhnya ke arah Misol, sementara Misol memejamkan matanya. Minjun membuat Misol kaget sambil menunjuk ke arah film yang mereka tonton, menunjukkan wajahnya yang berada di dalam film tersebut sebagai figuran. Minjun sengaja mengajak Misol nonton film yang dia perankan agar Misol tahu pekerjaan aslinya. Mendengar itu, Misol tersenyum meski kecewa ciuman pertamanya tidak terjadi. Saat pulang, Minjun merasa pertemuan mereka adalah takdir. Seorang calon aktor dan penyanyi bertemu dan membayangkan betapa kerennya jika mereka masih bersahabat di saat mereka sukses dengan mimpi mereka masing-masing. Mendengar kata sahabat, dia memilih pergi daripada membahas masa depan yang masa kini saja masih belum bisa ia bayangkan. Setibanya di rumah, Gwang-il menunggunya untuk memberi saran kepada Misol agar menceritakan kondisinya kepada Minjun agar suatu saat kondisinya saat ini tidak menjadi beban untuk mereka. Di sisi lain, Minjun melamun memikirkan kesalahan apa yang dia lakukan semalam. Tiba-tiba, dia mendapat pesan dari Misol yang mengajaknya bertemu nanti malam. Misol mengajak Minjun minum agar ia bisa menyampaikan sesuatu yang penting. Dia minum seteguk demi seteguk hingga mabuk, baru kemudian bertanya alasan Minjun tidak memujinya saat dia membeli buah apel seperti ketika dia memuji Okyung dan ibunya. Minjun tertawa kemudian menjelaskan jika itu hanya basa-basi seorang penjual, tapi Misol pingsan sebelum mendengarkan alasannya. Minjun lalu membawa Misol ke dalam mobilnya dan mereka pun tidur bersama. Bunyi alarm membuat Misol terbangun. Dia panik lalu membangunkan Minjun karena matahari akan terbit. Minjun kemudian mengantarnya pulang, tapi sinar matahari sempat menyentuh tangannya saat ia berlari ke dalam rumah. Minjun ikut panik melihat tingkah aneh Misol. Tak lama, Kyungsun dan Gwang-il pulang setelah mencari Misol semalaman. Ia memarahi Minjun karena membuat putrinya hampir terbunuh. Setelah itu, mereka membawa Misol ke dokter, dan untungnya gejala yang ditunjukkan tidak berbahaya. Tapi dokter Wang mengingatkan agar Misol selalu berhati-hati. Minjun berusaha menelpon Misol tapi tidak diangkat. Dia pun memutuskan untuk menemui Gwang-il di tempat kerjanya. Setelah itu, Gwang-il membawa Minjun ke rumah setelah selesai minum. Melihat Minjun, Misol langsung mengunci diri di kamarnya. Minjun pun memutuskan untuk pulang tapi tak lama, Misol turun setelah mengganti bajunya. Di taman, dia meminta maaf karena telah berbohong mengenai pekerjaannya. Misol juga yakin ayahnya sudah menceritakan tentang penyakitnya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk pergi. Tapi Minjun menahannya, berkata jika Misol tidak boleh seenaknya pergi setelah berbicara. Dia juga memiliki sesuatu yang dia sembunyikan dan tiba-tiba Minjun mencium Misol. Misol mendorong Minjun tapi kemudian dia balik menciumnya. Setelah kejadian semalam, mereka pun kini berpacaran, dan malam berikutnya mereka habiskan untuk berkencan, makan makanan enak, mengunjungi toko alat musik, dan menonton pertunjukan musik di taman. Di tempat itu, Minjun memberitahu jika dia akan kuliah lagi musim semi depan, menabung, dan ikut audisi tahun ini. Dia juga ingin Misol tampil seperti pemain musik yang mereka tonton, tapi Misol menolak karena dia takut. Jika dia tampil dan orang-orang tertarik dengan musiknya, maka dia akan dikenal banyak orang, dan suatu saat orang-orang akan mencari tahu tentang dirinya, dan tinggal menunggu waktu, penyakitnya juga akan diketahui. Dia takut orang-orang malah fokus ke penyakitnya, bukan ke musiknya. Mendengar itu, Minjun pun memberi saran agar Misol membuat channelnya sendiri dan mengupload videonya, tapi wajahnya tidak terlihat.
Misol mengikuti saran Minjun dan membuat channelnya sendiri lalu mengupload lagunya ke YouTube. Tak lama setelah lagunya diupload, videonya viral dan mendapat respon positif. Dukungan dari orang-orang membuat Misol lebih percaya diri dan mengupload lagu ciptaannya yang lain. Tak berselang lama, Misol berhasil mendapatkan 100.000 subscribernya. Misol dan Minjun kemudian merayakan pencapaian itu bersama. Di sini, Minjun membelikan gitar yang sempat Misol lihat di toko alat musik. Misol sangat terharu dan mereka kemudian bernyanyi bersama sambil melihat kembang api. Keesokan harinya, Misol mengecek channelnya untuk melihat komentar orang-orang. Dari salah satu komentar, ada yang sengaja memberitahu siapa Misol, membeberkan penyakitnya dan lokasi rumahnya. Hal itu membuat Misol dan kedua orang tuanya khawatir. Begitupun dengan Minjun yang juga merasa bersalah karena menyarankan Misol membuat konten. Misol meminta Minjun untuk tidak mengkhawatirkannya. Dia juga meminta waktu untuk sendirian. Di rumah, Misol mendapat email dari seseorang bernama Minji, seorang gadis yang juga memiliki sindrom XP seperti dirinya. Dia berterima kasih kepada Misol karena berkatnya, dia yang dulunya tidak punya harapan apapun kini bisa bangkit dan menjalani hidup, melakukan apa yang dia suka dan kembali memiliki harapan untuk hidup. Setelah mendapat email itu, Misol mengupload video baru, menunjukkan wajahnya dan memberitahu orang-orang tentang penyakitnya. Tapi dia menegaskan bahwa dia hanya ingin orang lain mengenalnya sebagai musisi, bukan sebagai pasien dengan penyakit langka. Dia juga memberitahu bahwa dia akan tampil secara langsung. Ketika menyiapkan peralatan, beberapa orang datang menawarkan diri untuk tampil bersamanya. Mereka adalah band yang juga sering membawakan lagu-lagu Misol ketika tampil. Misol pun dengan senang hati menerima tawaran itu. Misol kemudian mengenalkan diri dan mulai bernyanyi. Penonton yang datang sangat antusias melihat penampilan Misol. Meski merasa gugup, ia bisa menyelesaikan penampilannya. Hari berikutnya, Misol mengirim pesan mengajak Minjun bertemu. Okyung datang mengingatkan Misol agar tidak melupakan channel YouTube-nya, karena banyak penggemar yang sudah menantikan lagu barunya. Misol kemudian mengambil gitar dan memainkan lagu baru agar Okyung menilainya, tapi tiba-tiba tangannya kebas dan memerah. Orang tuanya membawa Misol ke rumah sakit untuk diperiksa. Dr. Huang meminta Misol untuk keluar sebentar, tapi ia menolak dan akan mendengarkan sendiri kondisi tubuhnya. Huang memberitahu bahwa penyakit Misol sedang berkembang, dimulai dari ujung tubuhnya, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Seiring berjalannya waktu, kelumpuhan akan terjadi seiring otaknya yang menyusut. Dr. Huang hanya bisa menunda penyebaran semaksimal mungkin dengan obat-obatan, karena untuk saat ini, obat untuk menghilangkan penyakit itu belum ditemukan. Mendengar itu, Misol sangat terpukul dan mengurung diri di kamarnya. Begitupun dengan kedua orang tuanya. Misol tidak mau membukakan pintu sehingga Kyungsun meminta bantuan Minjun. Di kamar, Misol menatap marah ke arah matahari sambil membuka pelindung sinar UV di kacanya. Dia menangis sambil menutup mata, tapi untungnya Minjun tiba tepat waktu dan menutup wajah dan tangannya dengan kain. Minjun bertanya apa Misol baik-baik saja. Misol menjawab dengan wajah datar bahwa dia baik-baik saja dan lagi pula dia bakal mati juga. Mendengar itu, Minjun lalu menangis, berkata bahwa Misol tidak memikirkan perasaannya. Saat makan, mereka berusaha menghibur Misol, tapi Misol menyadari dan meminta mereka tidak perlu memaksakan diri untuk menghiburnya. Setelah makan, Minjun memutar drama yang sedang tayang yang ia perankan. Mereka tertawa ketika melihat Minjun memerankan seorang budak yang berkhianat kepada rajanya. Meski Minjun malu dengan perannya, tapi dia merasa sedikit lega ketika melihat Misol ikut tersenyum. Setelahnya, Minjun mengajak Misol jalan di tepi pantai sambil bercerita mengenai usahanya untuk menjadi seorang aktor. Meski banyak yang menentangnya, mengatainya jelek, badannya tidak bagus, dan tidak bisa menghilangkan aksennya, Minjun tetap berusaha lebih keras karena mendapat dukungan dari neneknya. Dia pun mengikuti grup teater, berolahraga, dan memperbaiki logat bicaranya, hingga akhirnya dia naik panggung dengan peran satu baris. Meski perannya tidak seberapa, dia merasa sudah menaklukkan dunia. Misol juga pernah merasakan hal yang sama. Dulu, sejak ia mendapat gitar pertamanya dari ayahnya, Misol mulai suka bernyanyi. Sejak saat itu, dia main gitar dan bernyanyi tiap hari hingga dia lupa jika dia sedang sakit. Seperti kata Minjun, dia merasa hidup. Misol lalu berkata jika dia ingin bernyanyi dan terus bernyanyi selama dia bisa. Dia tidak ingin hidup seperti orang mati. Ia mau berusaha hingga akhir seperti Minjun. Dan Misol ingin Minjun berjanji satu hal. Minjun mengangguk dan berjanji akan selalu berada di sisinya. Hari berikutnya, Misol mengajak teman bandnya untuk ikut terlibat dalam pembuatan lagu barunya. Mereka pun mulai latihan dan akan mulai rekaman minggu depan. Minjun datang dan Misol langsung berterima kasih, membuat Minjun penasaran dengan lirik lagu barunya. Mereka bercanda dan hampir berciuman di atas kasur tepat ketika Gwanggil datang.
Dia mengejar Min Jun yang berusaha menjelaskan jika yang Gwang Gil lihat adalah kecelakaan. Minggu berikutnya, Ok Yung sebagai stylist mengabadikan momen mereka, sementara Min Jun yang kini menjadi manajer mengamati mereka berdiskusi tentang aransemen lagu barunya. Setelah selesai, Min Jun membawa mereka ke dapur rekaman yang pemiliknya juga penggemar Misol. Orang tua Misol sangat antusias menyaksikan putrinya rekaman, tapi Misol meminta mereka keluar dan mendengarkan hasilnya. Di luar, mereka merasa gugup, tapi Min Jun menceritakan jika Misol tidak akan membuat kesalahan. Dia bernyanyi seolah-olah sedang bercerita kepada dunia. Beberapa bulan kemudian, Misol yang terlihat lemah memberikan tiket liburan ke Hawaii untuk kedua orang tuanya dan memberikan set potong rambut kepada Ok Yung. Gwang Gil dan Kyung Sun meminta Min Jun menjaga putrinya selama mereka berada di Hawaii. Min Jun kemudian mengajak Misol jalan-jalan di siang bolong menggunakan baju pelindungnya. Para penggemar yang mengenali Misol meminta foto bersama dan menyemangatinya membuat Misol tersenyum lebar. Beberapa bulan setelahnya, Min Jun ikut casting dan sutradara tertarik dengan aktingnya. Tak lama, dia mendapat pesan dari Ok Yung dan langsung pergi ke rumah sakit. Di perjalanan, dia mendengar pengumuman pemenang dari lagu yang paling banyak di-request di siaran radio. Di rumah sakit, Dr. Huang memberitahu mengenai penolakan Misol menjalani prosedur penunjang hidup dan memilih untuk mendonorkan organnya ke orang lain. Huang kemudian mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan semua aktivitas penunjang hidup Misol dan meminta semua orang untuk mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Gwang Gil, Kyung Sun dan Ok Yung serta Min Jun yang baru saja tiba sebelum Dr. Huang mencabut penunjang hidupnya. Min Jun ternyata memberitahu penyiar tentang keadaan Misol saat ini. Penyiar dan para pendengar Misol mengucapkan selamat karena lagunya menduduki peringkat pertama serta selamat tinggal dan bela sungkawa. Setelah Misol tiada, Gwang Gil dan Kyung Sun berusaha tabah menjalani kehidupan tanpa putrinya. Ok Yung sukses menjadi penata rias berkat dukungan Misol selama ini, begitupun dengan Min Jun yang kini sukses menjadi seorang aktor.